lagi di doa puasa pada hari Sabtu ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Karena kasih karunia Tuhan selalu beserta kita. Berkat Tuhan selalu tercurah bagi kita yang selalu mengandalkan Dia. Baik saudaraku, mari kita bersorak bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita katakan, kita sangat diberkati oleh Tuhan. Mari sambil melompat, saudara terkasih. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari lebih lagi saudara terkasih, sungguh katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Dan Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang diberkati Tuhan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagi. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, Tuhan bagiku. Terpuji nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa saudara terkasih. Tuhan Allah yang ajaib,
Kami sangat bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Hingga pada hari Sabtu ini Tuhan, Engkau sungguh baik menganugerahkan nafas kehidupan bagi setiap kami. Sungguh Engkaulah Bapa yang setia. Engkaulah Bapa yang tahu hidup kami sepenuhnya. Kami hanya mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar Engkaulah Tuhan yang berperkara dalam hidup kami. Lewat doa puasa ini Tuhan, biarlah berkat-berkat-Mu tercurah bagi setiap kami. Biarlah setiap pergumulan kami Tuhan memberi jalan keluar. Kami percaya Yesus Kristus, Engkaulah jalan keluar atas permasalahan setiap kami. Terpuji Engkau. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh Engkau tahu tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam Kau setia memulihkanku. Hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Sungguh Engkau Bapa yang setia. Kau tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Tuhan menolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam Kau
Kau Bapa yang setia, Allah yang ajaib, Allah yang kami tinggikan. Yesus, Yesus, hanya Engkau pribadi yang mengerti akan hidup kami. Kami sembah Engkau, kami muliakan namamu Yesus. Diberkatilah Engkau, diberkati Engkau di tempat maha tinggi, di tempat kudus Tuhan. Kami sembah, kami muliakan Engkau, Yesus, Yesus. Kami puja, kami kagum hanya padamu Tuhan, hanya padamu Yesus. Kami berserah, Allah ajaib. Kami sungguh percaya Yesus Kristus, segala kejadian yang terjadi bagi kami, kehendak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengerti, dan segala sesuatu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengandalkan Engkau. Kami sungguh kagum Engkau Yesus, sungguh kagum akan Engkau Tuhan. Salamo ya Rasyikir ya Rata, Salamo ya Rabataka ya Rabosyarash, Sikirabo ya Rata ya Rasikirabo ya kami akan menyembah Engkau Tuhan lebih lagi. Biar Engkau yang berkuasa bertata atas hidup kami. Jesus, Jesus, Jesus. Sungguh sempurna Engkau Yesus, sungguh sempurna Engkau menyertai kami. Air mata kami Tuhan tidak akan sia-sia. Doa pujian kami Yesus tidak akan sia-sia. Yesus, 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 Yesus Tuhan, Yesus kami puja, Yesus kami kasih, Yesus Allah yang ajaib, hanya Engkau laku dahsyat. Kau sungguh
ya rabakuria batasa ya labana syandai. Tuhan, kami mengucap syukur buat segala berkat anugerah-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini Bapa yang baik, yang Tuhan terus berikan kami Tuhan kesempatan untuk menikmati segala berkat-Mu. Tuhan, di pagi hari ini lewat doa puasa kami ini Tuhan, kami akan menaikkan segala doa kami untuk bangsa kami Indonesia. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Oh ya rabakuria batasa labana syandai. Tuhan, biarlah pengurapan ilahi terjadi atas bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang Kau memakai bangsa Indonesia. Nyatakan pemulihan bagi bangsa kami Tuhan. Pertobatan terjadi atas Indonesia Tuhan. Supaya Indonesia terus Tuhan pakai menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Dimulai dari Sabang Tuhan sampai Merauke. Biarlah seluruh jiwa-jiwa Tuhan datang di hadapan Tuhan. Berketuk lutut di hadapan-Mu Tuhan, mengaku Bapa bahwa Kau Raja segala raja yang berkenan atas bangsa bahkan jiwa-jiwa yang terpercayakan bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa yang baik. Dari tempat ini Tuhan kami terus berdoa buat pemimpin kami Tuhan. Bapa, kami berdoa buat pribadinya Tuhan, buat hamba-Mu Pak Jokowi Tuhan. Bapa, biarlah pengurapan ilahi ada bagi setiap pribadinya. Roh takut akan Tuhan terjadi bagi hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau terus memakai dia Bapa, mampukan dia Tuhan, berikan dia kekuatan, hikmat yang dari Tuhan, pengayuan yang dari Tuhan mengalir atas hamba-Mu Tuhan, supaya dia Bapa bisa memimpin bangsa kami Tuhan, memimpin jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kami terus menopang buat perekonomian bangsa kami Indonesia. Diberkatilah ekonomi bangsa kami Tuhan. Biarlah Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan bangsa kami Tuhan. Kami percaya Bapa, kekayaan Allah menjadi milik bangsa kami, sehingga ekonomi bangsa Indonesia semakin Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan Tuhan bangsa kami. Dari tempat ini juga kami terus berdoa Tuhan buat pemimpin besar kami yang Tuhan percayakan atas gereja-Mu Tuhan. Dimulai dari hamba-Mu Pak Niko, Pak Johan, Pak Irwan Tuhan, sebagai gembala sidang kami di tempat ini, dengan wakilnya Pak Anen Bapak yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang Kau memberkati pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan. Kesehatan dari Tuhan menjadi milik mereka Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna bagi pemimpin kami ini Tuhan. Terus pakai mereka Bapa untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, menjangkau bangsa-bangsa Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan terjadi atas generasi-generasi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terus berdoa buat gereja-Mu GB My Home Tuhan, sampai ke bangsa-bangsa Tuhan, sampai ke cabang-cabang ranting Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang Kau memberkati gereja-Mu. Terus Tuhan pakai gereja-Mu ini Tuhan sebagai saluran berkat Tuhan, penuaian jiwa-jiwa secara besar-besaran akan Tuhan nyatakan lewat gereja-Mu Tuhan. Karena kami tahu Bapa yang baik, gereja ini adalah milik Tuhan, gereja ini adalah tubuh Kristus Tuhan. Kami meminta hadirat Tuhan untuk terus berkuasa atas gereja-Mu ini Tuhan, sampai ke bangsa-bangsa Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh umat-Mu Tuhan pada saat ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Setiap mata yang melihat, setiap telinga yang mendengar kalau streaming ini Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mereka mengalami kesembuhan, mereka mengalami pemulihan, mereka mengalami jamahan Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu Bapa yang baik. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi rema bagi setiap kami. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu yang sanggup mengubahkan paradigma kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, biarlah firman-Mu ini Tuhan bertumbuh bagi setiap hati kami Tuhan. Karena kami percaya Bapa, kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, untuk bisa Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan bagi setiap apa yang kami ketahui Bapa yang baik. Terpuji termulia nama-Mu. Kami serahkan Tuhan seluruh doa kami ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa sama-sama. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Saat ini kami rasakan
Sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu secara khusus. Urapi juga semua umat-Mu yang mendengarkan saat ini Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mau dengar. Haleluya, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, Shalom. Haleluya. Saya berdoa buat Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini saya rindu berbagi dengan saudara apa yang saya renungkan hari-hari ini dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu. Nah, tema saya pagi hari ini adalah pelajaran di padang gurun Bapak Ibu. Mari kita buka firman Tuhan sama-sama di dalam Keluaran 13 ayat yang ke-17 sampai 18. Kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 18. Berkata begini, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun melalui laut menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel di tanah Mesir. Nah Bapak Ibu, cukup menarik untuk kita pelajari bersama-sama bahwa ketika Tuhan memimpin bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, namun harus melewati dua jalan. Yang pertama, kalau mau cara cepat, harus melewati jalan daerah bangsa Filistin. Nah cara yang kedua adalah harus melewati berputar, masuki jalan di padang gurun Bapak Ibu. Nah namun Tuhan menginginkan bangsa Israel harus melewati padang gurun Bapak Ibu. Cukup menarik sekali untuk kita perenungkan bersama-sama. Kenapa Tuhan bawa mereka ke padang gurun? Kenapa enggak Tuhan cepat-cepat saja melewati daerah orang Filistin dan sampai ke tanah Kanaan? Bukankah itu tujuan Tuhan sebenarnya untuk bawa bangsa Israel ke tanah Kanaan Bapak Ibu? Nah namun kalau kita baca ayat 17-nya, Tuhan sayang sama bangsa Israel. Dikatakan apa? Apabila jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir Bapak Ibu. Nah jadi Tuhan untuk mengatasi hal itu supaya bangsa Israel tidak kagok untuk menghadapi peperangan ketika masuki bangsa Israel Bapak Ibu. Nah akhirnya apa Bapak Ibu? Akhirnya Tuhan memilih bangsa Israel harus masuk melewati padang gurun. Nah ini yang kita mau pelajari bersama-sama Bapak Ibu. Cukup menarik sekali. Padang gurun. Kalau padang gurun, kalau pengetahuan kita Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah ke padang gurun Bapak Ibu. Ya saya sudah ke padang gurun tahun 2015 kurang lebih. Ya itu suatu tempat yang penuh dengan ketidaknyamanan bagi daging Bapak Ibu. Suatu tempat yang kira-kira sukar untuk kita tinggal di situ Bapak Ibu. Karena sumber air sedikit sekali di situ dan kita lihat oh ada apa di padang gurun sebenarnya Bapak Ibu. Nah ini kita mau pelajari bersama-sama Bapak Ibu. Nah suatu tempat yang bagi bangsa Israel bahwa padang gurun adalah menurut pemahaman saya bahwa itu menjadi tempat kuburan bagi mereka sebenarnya Bapak Ibu. Itu pandangan mereka pada saat itu. Makanya mereka bersungut-sungut ya kepada Musa dan Harun saat itu. Lebih baik kami kembali ke Mesir, ya kan? Kembali ke Mesir saja sudah, karena kami di Mesir kami bisa menikmati makanan di situ, nggak mati di padang gurun seperti ini. Nah, tapi Bapak Ibu lihat, kita mau pelajari pelajaran apa yang kita bisa pelajari, bisa ambil, bisa petik ketika bangsa Israel itu berjalan di padang gurun kurang lebih 40 tahun Bapak Ibu. Nah, yang pertama yang saya mau sampaikan Bapak Ibu gini, di dalam Keluaran pasal 16, di dalam Keluaran pasal 16 Bapak Ibu, mari kita buka bersama. Ayat pertama sampai ketiga berkata begini, setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka,
Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan, Bapak Ibu. Perhatikan, ketika mereka di tanah Mesir, mereka bekerja paksa, Bapak Ibu. Nah, namun ketika Tuhan bawa mereka ke padang gurun, Bapak Ibu, melewati padang gurun itu, mereka menemukan suatu keadaan kondisi, loh, kok berbanding terbalik dengan apa yang mereka selama ini terima, hadapi di tanah Mesir. Nah, mereka melihat kok nggak ada pemeliharaan ini, kok nggak ada makanan, nggak ada minuman. Artinya apa? Nggak ada pengharapan buat mereka hidup di padang gurun, Bapak Ibu. Nah, pelajaran yang pertama bisa kita tarik adalah begini, Bapak Ibu. Padang gurun adalah tempat kita bergantung penuh pada Tuhan, Bapak Ibu. Kita nggak bisa andalkan siapa-siapa hari-hari ini. Di tengah-tengah masa COVID-19 ini, Bapak Ibu, masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit kita hadapi hari-hari ini bersama. Kita mau berharap pada siapa, Bapak Ibu? Semua orang pada ada takut, panik, Bapak Ibu, dengan COVID-19 ini. Sehingga mereka stay at home, Bapak Ibu. Nah, kita mau berharap pada siapa, Bapak Ibu? Kepada Tuhan. Katakan amin. Masa-masa sulit, masa-masa sukar, seperti di padang gurun, Bapak Ibu, itulah tempat kita bergantung penuh kepada Tuhan. Ini pelajaran yang bisa kita tarik pertama dari pelajaran di padang gurun, Bapak Ibu. Kita nggak bisa andalkan siapa-siapa saat ini, Bapak Ibu. Andalkan keuangan kita, harta kita, Bapak Ibu, itu nggak bisa beli, Bapak Ibu, keselamatan. Itu nggak bisa beli nyawa kita, Bapak Ibu. Kita andalkan manusia. Siapa yang kita mau andalkan, Bapak Ibu? Mereka semua juga takut dan panik, Bapak Ibu, menghadapi semua masa-masa saat ini. Mereka juga butuh ditolong, Bapak Ibu. Kepada siapa kita berharap? Kepada siapa kita bergantung saat-saat ini? Kecuali kepada Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, mari. Tuhan sedang membawa kita sedang di padang gurun saat-saat ini. Ini waktunya kita terus bergantung, berharap, mengandalkan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita buka Keluaran pasal 20 ayat 18 sampai 21. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan, tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah mendatang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia yang ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Bapak Ibu, cerita di ayat ini bahwa Tuhan yang mengundang, punya inisiatif untuk bertemu dengan umatnya, bangsa Israel. Tuhan ingin membangun suatu hubungan dengan umatnya, Bapak Ibu, ketika saat itu. Tetapi apa respon dari jemaat, apa respon dari bangsa Israel pada saat itu? Jangan deh Musa, jangan. Kami nggak mau. Biar engkau saja yang pergi bertemu dengan Tuhan. Nanti apa kata Tuhan sama dirimu, baru sampaikan sama saya, sama kami. Gitu ya. Jadi bangsa Israel saat itu responnya menolak undangan Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, pelajaran yang kedua kita bisa tarik di padang gurun adalah gini. Bahwa padang gurun adalah tempat yang tepat untuk membangun hubungan dengan Tuhan yang melahirkan pengenalan akan Dia. Mari Bapak Ibu, di masa-masa yang sukar saat ini, mari kita bangun mesbah kita kembali di depan Tuhan. Mari kita kembali kepada persekutuan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu. Mari perbaiki mesbah keluarga kita. Mari kita perbaiki mesbah pribadi kita dengan Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan yang punya inisiatif untuk ketemu dengan kita. Kita tinggal meresponnya saja, Bapak Ibu, untuk datang pada Tuhan. Saya berdoa semua Bapak Ibu
Tidak seperti bangsa Israel saat itu yang menolak ajakan Tuhan untuk bertemu dengan Dia. Mari sama-sama kita bangun hubungan dengan Tuhan hari-hari ini Bapak Ibu. Kita kembali kepada persekutuan dengan Tuhan. Jangan tinggalkan hubungan kita dengan Tuhan. Itu penting sekali Bapak Ibu. Dan semua bisa bergoncang di bumi ini. Semua Tuhan goncang Bapak Ibu. Namun yang buat kita tak tergoncang adalah apa? Hubungan kita dengan Tuhan Bapak Ibu. Mari perbaiki mesbah kita Bapak Ibu. Perbaiki mesbah pribadimu dengan Tuhan. Tuhan ingin berkenalan dengan kita. Mari kita kenal Tuhan yang kita sembah. Kalau selama ini cuma kita tahu Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu penyembuh, Tuhan itu Allah yang hebat, yang dahsyat bagi setiap kita, Bapak Ibu. Tapi hari-hari ini, di masa-masa yang sukar saat ini Bapak Ibu, kita gak mau hanya cuma tahu Tuhan itu hebat dan dahsyat dan ajaib. Tapi kita mau kenal pribadi Dia lebih dalam lagi. Bapak Ibu. Karena pengenalan akan Tuhan itu lahir dari hubungan yang kita bangun Bapak Ibu. Ada banyak orang ingin ke surga. Ada banyak orang ingin masuk surga. Tapi ada banyak orang juga gak mau kenal yang punya surga Bapak Ibu. Mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan yang punya surga. Bapak Ibu, ini waktu-waktu yang tepat sekali untuk kita bangun. Saat ini presiden kita, Pak Jokowi, menyampaikan supaya stay at home. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah Bapak Ibu. Saya pikir ada waktu-waktu yang banyak yang bisa kita pergunakan untuk kita bangun persekutuan kita dengan Tuhan secara pribadi Bapak Ibu. Mari jangan sia-siakan waktu-waktu yang saat ini yang ada Bapak yang Tuhan berikan bagi kita di masa-masa yang saat ini yang kita hadapi saat ini Bapak Ibu. Mari kita gunakan untuk kepentingan kekekalan kita. Bangun hubunganmu dengan Tuhan Bapak Ibu. Kenali siapa Tuhanmu. Bukan seberapa banyak kita melayani pekerjaan Tuhan. Seberapa banyak kita lakukan sesuatu untuk Tuhan Bapak Ibu. Itu yang nonton kita masuk surga. Enggak. Matius 7 ayat 21 ngomong apa Bapak Ibu sampai 22. Enyah engkau, aku tidak mengenal engkau. Kata Tuhan. Poinnya adalah kenali Tuhan. Supaya kita dikenal oleh Tuhan. Dengan cara bagaimana? Bangun hubunganmu dengan Tuhan Bapak Ibu. Itu yang kedua. Pelajaran yang ketiga kita bisa ambil. Kita buka Keluaran 16 ayat keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk hari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Yang ketiga Bapak Ibu, pelajaran yang kita bisa ambil di padang gurun adalah padang gurun tempat pengujian dan pemurnian setiap kita. Tuhan uji, Tuhan coba bangsa Israel ketika itu. Tuhan kasih pagi roti, sorenya datang daging Bapak Ibu. Lihat, tujuannya Tuhan coba. Apakah mereka hidup seturut kehendakku? Apakah mereka memfokuskan pribadiku daripada berkatku? Bapak Ibu. Kita dimurnikan hari-hari ini di masa-masa yang sukar saat ini Bapak Ibu. Kita sedang diuji sama Tuhan. Ketika kita senang, kita gampang muji Tuhan. Ketika kita dalam kelimpahan, kita gampang angkat tangan, sembah Tuhan. Ketika dalam keadaan nyaman Bapak Ibu, kita terlalu gampang sekali katakan Tuhan Yesus baik. Tetapi ketika dalam masa-masa sukar di padang gurun, apakah tangan kita tetap terangkat untuk menyembah Dia? Apakah hati kita terus berpaut pada Dia? Atau hati kita, mata kita mengarah kepada berkat-berkat-Nya? Tuhan sedang uji kita saat ini Bapak Ibu. Apakah hatimu terus memandang kepada Dia, pribadinya, Sang Pemberi berkat? Atau kita memandang cuma tangannya saja? Bapak Ibu, firman Tuhan dalam Mazmur berkata, carilah wajahku
maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Kata pemazmur. Tuhan suruh kita cari wajah-Nya, bukan tangannya. Kenapa? Tangan bicara tentang pekerjaan tangan Tuhan. Mujizatnya, berkatnya Bapak Ibu. Kesembuhan, segala yang Tuhan lakukan lewat tangannya. Tapi Tuhan tidak suruh cari tangan, tapi Tuhan suruh cari wajah. Kenapa? Wajah berbicara tentang pengenalan akan Dia, akan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita sedang diuji hari-hari ini. Apakah iman kita terus tetap berpegang pada pengharapan kita akan Tuhan Yesus atau tidak Bapak Ibu? Apakah tetap rasa syukur kita kepada Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan masa-masa sukar saat ini atau tidak Bapak Ibu? Apakah engkau tetap menambahkan imanmu, menambahkan jam-jam doamu, menambahkan rasa kerinduanmu kepada Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan? Atau malah berkurang? Atau malah kecewa dengan Tuhan yang berujung pada penolakan akan Tuhan? Mari Bapak Ibu cek hati kita dan biarkan hati kita dioperasi oleh Tuhan. Kita dimurnikan Dia sehingga suatu hari kelak Bapak Ibu Tuhan dapati kita indah di matanya. Padang gurun tempat pengujian bagi kita. Padang gurun tempat pemurnian bagi motivasi kita. Bapak Ibu, ikut Tuhan selama ini. Mari cek hari-hari ini Bapak Ibu. Cek hati kita hari-hari ini. Saya selesaikan. Saya tidak berpanjang firman Tuhan. Saya konklusi. Saya simpulkan. Ada 3 pelajaran yang saya terima, saya renungkan hari-hari ini. Yang pertama adalah padang gurun. Tempat kita bergantung penuh pada Tuhan Bapak Ibu. Yang kedua, padang gurun, tempat yang tepat untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan sehingga melahirkan suatu pengenalan akan Dia. Yang ketiga, padang gurun bicara tempat untuk tempat pengujian dan pemurnian hidup kita. Biarlah saudaraku, hari-hari ini kita semua yang sama-sama merasakan akibat dari COVID-19 ini Bapak Ibu. Biar jangan kita sia-siakan waktu-waktu yang ada ini. Terbuang dengan sia-sia begitu saja Bapak Ibu. Jadi mari kita pergunakan waktu-waktu yang ada ini Bapak Ibu. Untuk kepentingan kerajaan Tuhan. Dan untuk kepentingan kekekalan kita nanti. Puji nama Tuhan. Selamat menikmati masa-masa di padang gurun. Jangan lari dari padang gurun. Hadapi dengan penuh ucapan syukur. Dan suatu hari kelak kau akan menuai berkat-berkatnya. Tanah Kanaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Menyegarkan setiap kami. Mengingatkan kami Tuhan. Terima kasih buat pelajaran-pelajaran Tuhan berikan bagi kami pagi hari ini Tuhan. Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Berkati seluruh umat-umat-Mu Tuhan yang mendengarkannya pagi hari ini. Kau berkati setiap mereka Tuhan. Meterkan apa yang kami dengar pagi hari ini. Dan pakai setiap umat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kuatkan iman mereka Tuhan. Teguhkan iman mereka, hati mereka Tuhan. Tetap mereka tuh biar mata mereka terus mengarah pada Tuhan. Karena kami percaya ketika kami mencari wajah-Mu Tuhan, tangan-Mu kami dapatkan juga Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat sekali lagi umat-Mu Tuhan. Usaha mereka, pekerjaan tangan mereka, pendidikan anak-anak mereka Tuhan, kesehatan mereka, masa depan mereka Tuhan berkati. Berlimpah-limpah lagi Tuhan. Berkati umat-Mu, angkat mereka jadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Diberkati masa-masa sukar saat ini Bapa. Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Hamba selesai lagi ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami angkat tangan kami Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk terima berkat-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun kau berada, biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar mengajarkan setiap kita, supaya kita berharap dengan mengandalkan Tuhan. Terimalah segala berkat-berkat Allah. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sukacita anugerah cinta dari Tuhan Yesus, dan persekutuan urapan kuasa Roh Kudus turun
atasmu, memampukan kau melakukan kehendak Allah sesuai dengan firman-Nya, maka segala berkat yang terbaik yang dimiliki surga melimpah atasmu. Mulai saat ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.